Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Bendut TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, dan tema kita masih yang sama tentunya untuk mengedukasi kreatif bagi anak PAUD di Bendut TVRI Bengkulu. Dan narasumber kita masih bersama Ibu Ngatemi selaku Ketua Gugus Bugenvil, dan juga ada Ibu Rada Mawarnisa selaku Kepala PAUD Tunas Bangsa. Dan kita kembali berbincang bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita ke Ibu Rada Mawarnisa terlebih dahulu nih. Nah Ibu Rada, kita tahu bahwa kalau anak PAUD itu ada beberapa anak PAUD atau anak usia dini tentunya yang belum bisa berpisah sama orang tuanya, ya kan? Nah kalau kita padahal orang tuanya udah pengen banget tentunya untuk masukin anaknya ke PAUD, terus tapi pada saat mau ditaruh di PAUD nangis segala macam. Itu gimana cara kita selaku guru PAUD atau guru TK sendiri? Iya, banyak sekali hal demikian yang kami temui, apalagi kalau misalnya di awal-awal tahun atau awal-awal masuk pembelajaran itu biasanya kalau kami menerapkan ke orang tua, Bunda nggak apa-apa ditinggal, nanti paling nangisnya 5 menit. Dia kan nggak kalau sama guru kan, kalau sama orang lain kan ibaratnya tuh nggak berani kalau dia nangis. Terkadang ada juga yang nangis sampai pulang nangis, sampai ya nangis berontak-berontak, nangisnya tendang-tendang ini, tendang-tendang pintu kadang kan. Terus ada juga kayak gitu. Jadi biasanya itu kalau udah seminggu, 2 minggu dia udah kita ajak bermain kayak gitu kan. Kita perkenalkan mainan-mainan atau teman-teman, ajak temannya yang dekat, misalnya yang dekat rumah, yang satu sekolah misalnya, itu biasanya nggak lagi dia. Gitu. Banyak itu. Banyak ya, kebetulan kami juga menerima anak penitipan juga kan, yang kecil-kecil, yang ada yang udah terbiasa ditinggal kan, ada yang belum. Yang belum terbiasa ditinggal tuh biasanya tuh kadang sebulan tuh masih nangis. Kalau yang kecil-kecil tuh yang umur 2 tahun kan, yang ibaratnya baru mengenal orang luar kan. Nah, biasanya sama nenek atau sama orang tuanya tuh. Kalau biasanya dititip atau baru di sekolah itu baru mengenal ini dunia lain kan, lingkungan lain misalnya seperti itu. Mereka masih menangis, jadi itu dikasih mainan-mainan, diajak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Baik. Nah, pertanyaan yang sama juga mungkin ke Ibu Ngatemi mungkin. Nah, kalau pengalamannya Ibu Rada seperti itu, kalau Ibu Ngatemi itu pengalamannya seperti apa untuk mengajarkan anak yang mungkin nggak bisa lepas sama orang tuanya gitu? Iya, sepertinya sama juga. Kita biasanya karena anak itu susah untuk ditinggal tuh biasanya ada awal-awal tahun ajaran baru. Tapi kalau sudah sekitar, kita kasih waktu memang biasanya 1-2 hari, mamanya boleh menunggu, silakan. Tapi kalau diperbolehkan menunggu ya? Boleh, tapi tidak dalam kelas, di luar. Jadi masih anak kan masih siapa tahu mau nengok, oh mama masih ada. Tapi gitu. Cuma kalau sudah 1-4 hari ke depannya, kami minta tolong sama mama untuk dipasarkan ke TK. Walaupun anak nanti menangis seperti tadi itu, kita ajak, kita kasih tahu, kita ajak main, kita kasih mainan. Walaupun memang kadang sampai 1 bulan tuh ada yang masih nangis. Tapi ya dengan usaha kita merayu gimana kita caranya anak itu bisa untuk ditinggal sama orang tuanya. Ada yang cancel untuk masuk PAUD gara-gara nangis terus-menerus, Ibu? Sepertinya tidak ada. Oh, nggak ada ya? Tidak ada. Siapa tahu ya kan? Tidak ada. Alhamdulillah selama ini kami lihat dari yang lain juga tidak ada TK-TK yang lain. Baik. Karena guru-gurunya itu kan ya istilahnya tadi sampaikan di awal kan sabar dengan kasih merayu anak itu, ngasih tahu. Terus mungkin banyak juga di TK-TK-nya ada mainan yang banyak. Jadi mereka balik lagi walaupun mungkin besoknya tidak sekolah 1-2 hari, tapi nanti balik lagi ke sekolah. Apalagi kalau
nanti dia udah dapat teman. Ya kadang-kadang tuh lupa nggak mau pulang dia. Oke, udah nyaman ya istilahnya. Malah nggak mau pulang. Oke, benar. Baik. Nah, ini kita tahu bahwa kalau pengalaman guru yang udah lama gitu kan, emang udah nggak diragukan lagi nih. Ini kita ke regenerasi dari guru PAUD itu sendiri atau guru TK ini sendiri. Nah, apakah yang jiwa-jiwa muda itu juga sama tingkat kesabarannya sama yang sudah berpengalaman kayak gitu, Ibu Rada? Biasanya bermacam-macam juga kan tipe-tipe. Ya ada yang seperti yang saya lihat, ada emang ibaratnya tuh guru tuh yang emang dia sayang sama anak-anak, jiwa anak-anaknya dapat kayak gitu kan. Ada juga, tapi ada juga yang cuek kayak gitu, yang biasa-biasa aja sama anak-anak. Apalagi kalau di tempat kami banyak anak yang kecil-kecil, biasanya tuh yang penyayang sama anak-anak itu digendong anak-anak kan itu. Jadi kan dia merasa betah, merasa nyaman kayak gitu. Oke, nah kalau di PAUD sama penitipan anak itu sama atau enggak, Bu? Tempat Mungkin penitipan Bu Mawar yang bisa atau sama menjawab PAUD? karena Bu Mawar kan kebetulan ada penitipan. Oh, ada penitipan anak. Oke, baik. Kalau di PAUD itu biasanya kan tuh ada 4 program kan. Itu ada TK yang usianya 4 sampai 6 tahun. Kelompok bermain itu biasanya 3 sampai 4 tahun. Kalau penitipan itu dia biasanya yang orang tuanya sibuk atau orang tuanya kerja. Nah, jadi ada juga yang umur 1 tahun sampai 6 tahun. Jadi itu biasanya tergantung kebutuhan orang tuanya. Ada yang dijemput, kalau kami yang penitipan itu dijemput sampai jam 2, ada yang sampai jam 5, ada yang sampai jam 12, macam-macam itu. Nah, untuk PAUD kan emang ada programnya, udah ada kurikulumnya, ya kan. Nah, kalau untuk tempat penitipan anak sendiri, apa yang dipelajari di sana? Apakah ada kurikulumnya juga sama kayak PAUD, atau cuma nitip anak aja gitu loh sampai nanti orang tuanya ngambilnya kembali, atau seperti apa? Kalau kami itu tergantung sama usianya. Kalau yang usia dia nitip anak, tapi dia usia berapa tahun misalnya. Kalau usia TK dia tetap belajar di kelompok TK, di kelas TK. Nanti setelah biasanya anak-anak TK pulang jam 11:30, lewat jam 11:30, mereka itu kita mereka dititip itu. Jadi misalnya kalau udah jam 11:30 mereka siap-siap untuk tidur siang, untuk makan siang dulu kan. Terus udah kira-kira tengah hari itu mereka tidur siang atau nonton TV. Oh, ada jadwal-jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Terus kalau sore dia udah mandi, udah siap rapi, siap bersih, siap dijemput sama orang tua. Oh gitu. Oh baik. Berarti udah rapi, udah mandi, baru dijemput sama orang tua. Kalau ini dia tetap seperti anak-anak yang lain. Kalau usia yang untuk 1 tahun itu kan emang dia masih bermain kan. Kalau yang usia 4 atau sampai 6 tahun atau usia TK, mereka belajar atau bermain menurut kelompok mereka sendiri, tergantung usianya juga. Oke, baik Ibu. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita jeda iklan dulu ya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita akan jeda pariwara berikut, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.